Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah angkat derajatnya. Bahkan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kita yang hadir saat sekarang ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat kita berjihad, lewat kita berhijrah. Yang santri perlu tahu, melalui momentum peringatan Hari Santri Nasional saat sekarang ini, tanamkan nilai jihad dalam diri kita. Jihad itu ada 3 model. Yang pertama ada namanya jihadun bil ma'rakah, jihad dalam peperangan. Memang saat sekarang ini kita berperang bukan melawan musuh, tapi kita berperang saat sekarang ini melawan mental-mental kita, mental-mental jongos, mental-mental yang ingin merusak NKRI saat sekarang ini. Adik-adik, saya ingin kasih tahu, adik-adik mana lebih sering megang HP daripada Al-Quran? Yakin? Kata siapa? Kok bisa Al-Quran? Itulah santri. Ya. Adik-adik sekarang lebih sering baca Al-Quran apa baca SMS? Kata siapa? Itulah hebatnya santri yang belum tentu ada di luar sana. Tertanam nilai-nilai jihad untuk memerangi mental-mental jongos saat sekarang ini. Makanya sekarang kalau kita lihat ini anak-anak secara umum yang nggak tahu di mana saja berada, ya kadang-kadang mentalnya rusak sama HP, ya rusak sama HP. HP ini bukan menjadi sarana untuk hal-hal yang negatif. HP ini tidak ada yang salah. Yang salah orang yang megang HP. Benar dan tidaknya HP tergantung yang megang. Kalau santri yang megang setidak-tidaknya selawatan, ya enggak? Ini santri. Mohon maaf, biasa orang NU ciri khasnya selawatan. Kalau ada yang tidak selawatan, sama kelasnya dengan monyet. Ya. Kalau ada yang tidak suka dengan selawatan, sama mereka dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya. Kalau santri yang megang HP setidak-tidaknya selawatan, salatullah sampai akhirnya yang bagus-bagus. Tapi kalau bukan santri yang megang, kadang-kadang lagunya aneh-aneh. Nyetel musik Cinta Satu Malam, oh asiknya, digoyang-goyang enak rasanya, seringkali digoyang anak hasilnya. Ini yang nggak tahu di sana. Tapi kalau santri tidak, HP dijadikan perantara untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang punya HP saat sekarang ini? Ada. Hebat santri, jangan sampai punya HP kalau mondok. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat sekarang ada mental-mental jongos ini kayak apa? Qillatul haya, tidak punya rasa malu. Ada orang yang bangga, ada orang yang senang kalau melakukan perbuatan dosa. Kadang-kadang sekarang ini ada anak-anak muda kalau pacaran kalah orang berumah tangga. Ya, kalah orang berumah tangga. Boncengannya Masya Allah, pegang atas pencet bawah. Ini sekarang. Ya, kadang-kadang yang lebih menyakitkan lagi, banyak muka-muka palsu, wajah-wajah palsu. Nih anak muda sekarang bukan santri. Contoh, nih anak laki-laki sering kadang nyemir rambut tuh. Ya, rambut dipirangi pakai warna kuning kemas-masan. Ada nggak santri kayak gitu tuh? Nah, saya yakin kalau santri tidak mungkin seperti itu. Nih, dulu waktu saya ngajar, mohon maaf Pak Kapolres, saya baru 8 bulan di sini. Saya dulu tinggal di Kalimantan. Saya ngajar di SMK Negeri 2, kontrak provinsi. Jadi ada siswa saya
Ternyata rambutnya kuning kemas-masan. Saya panggil, "Dek, kenapa pakai rambut warna pirang?" "Biar kayak bule, Pak." Kayak bule. Masya Allah. Ini saya bilang wajah-wajah munafik tuh. Biar kayak bule. Rambut dipirang kuning kemas-masan kayak bule. Kalau mau kayak bule, lihat dulu diri kita. Lihat siapa bapak kita. Lihat siapa ibu kita. Bapak kita hitam, ibu kita hitam. Mau jadi bule, kamu anak siapa? Ya. Coba lihat. Rambut warna hitam, warna kuning kemas-masan. Kulit warna hitam, kena panas jadi coklat, kurus krepeng hidup lagi. Itu manusia nggak bermutu. Tapi saya yakin santri tidak seperti itu. Maka dimanapun yakin saja pesantren adalah tempat untuk mendidik manusia menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka alhamdulillah melalui momen hari santri saat sekarang ini, mudah-mudahan semua para santri ini menjadi santri yang berkualitas sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sekda tadi. Ya, para santri. Jihad yang pertama jihad melawan mental. Lalu yang kedua jihadun bil jahli, jihad melawan kebodohan. Hai para santri, menjadi pesan buat saya, jadilah kalian orang-orang yang pintar dan benar. Jangan hanya jadi orang yang pintar. Kalau hanya jadi orang yang pintar, iblis lebih pintar dibandingkan dengan manusia. Maaf, nih negara kita saat sekarang ini hancur saat sekarang ini akibat orang-orang yang pintar namun tidak benar. Ya enggak? Korupsi siapa yang lakukan? Untung Pak Dewannya pulang. Ya, negara kita hancur dipegang sama-sama orang-orang yang pintar namun tidak benar. Tapi saya yakin santri akan mampu memajukan negara ini kalaupun tidak jadi pejabat. Menghidupkan nilai-nilai kenegaraan mampu dilakukan oleh santri. Siapapun yang datang ingin menghancurkan negara ini, santri garda terdepan untuk membela semua itu. Ya, ini santri. Makanya santri rajin-rajin belajar supaya tidak jadi orang yang pintar saja, jadilah orang-orang yang benar. Makanya hebat pondok pesantren, hampir 24 jam selalu diajarkan hal-hal yang baik-baik. Kalaupun kadang-kadang ada santri yang agak nakal-nakal. Ya, ada nggak santri yang nakal? Ah, ngaku-ngaku, ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ya. Jadi santri yang rajin belajar. Nih pesan saya kepada santri, kalau Anda belajar, berusaha memiliki niat untuk menjadi orang yang benar dan mendapatkan ilmu. Sekarang ini kan banyak paham-paham yang aneh-aneh. Ada seorang santri selalu menganggap dirinya lebih pintar daripada gurunya, ini bahaya nih. Kalau di kalangan NU dan Nahdlatul Ulama yang didahulukan bukan ilmu, yang didahulukan adab. Kenapa? Adab lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu. Ini Nahdlatul Ulama. Makanya kita nggak heran terjadi perbedaan di kalangan alim ulama, biasa bagi orang yang NU. Terjadi perbedaan masalah buruh di kalangan ulama, biasa bagi orang Nahdlatul Ulama. Tetapi di paham-paham yang lain, paham Wahabiyah, mohon maaf, terjadi perbedaan, saling gontok-menggontok, saling menyalahkan, saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Di kalangan NU, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendahului adab dibandingkan dengan ilmu. Apa sebabnya? Adab itu buah daripada ilmu. Itu yang kedua. Mohon maaf, saya sampai jam berapa, Pak? Saya sampai jam berapa ini? Ya? Sampai jam berapa? Hah? Biasa aja Mbak, biar gak baper saya nantinya. Lihat Mbak. Sampai jam berapa? 15 menit aja. 15 menit aja. Tinggal 15 menit lagi. Yang pertama jihadun bil ma'arakah, jihad non mental saat sekarang ini. Yang kedua jihadun bil jahli, jihad melawan kebodohan. Yang ketiga jihadun nafsi, jihad melawan diri kita sendiri. Musuh yang besar bukan apa yang kita lihat. Musuh yang terbesar bukan apa yang mengancam kita saat sekarang ini, tapi musuh yang besar terdapat di dalam diri kita sendiri.
Ya, kan yang menghancurkan negara ini kan kebanyakan orang-orang munafik. Ya, sok ngaku NKRI namun kenyataannya apa? Malah menghancurkan negara ini. Makanya lewat momentum Hari Santri saat sekarang ini, saya berharap santri harus paham bahwa yang menghancurkan diri kita sendiri tatkala kita tidak mampu mengendalikan nafsu saja. Agama tidak melarang kita punya nafsu. Agama tidak menghilangkan nafsu, tapi agama adalah untuk mengontrol nafsu yang ada pada diri kita. Kalau nafsuan terus namanya kebo, binatang. Ada nggak nafsuan terus? Ada nggak santri kayak gitu tuh? Tapi insya Allah kalau anak pondok yakin saja nggak ada seperti itu. Kadang-kadang makannya dibatasi, sering puasa Senin Kemis. Kadang-kadang ada yang sembunyi minum di kamar kecil, ada yang begitu tuh. Itu santri agak kurang-kurang waras. Jadi makan dibatasi. Jadi harapan saya kepada para santri, laisal fata man qala hadza abi walakinnal fata man qala ana. Selama kalian mondok, selama kalian jadi santri, jangan jadi orang yang cengeng. Jadilah orang yang sejati. Siapa mereka? Inilah aku, bukan karena itu bapakku. Aku saat sekarang ini mendapatkan musibah karena Allah sedang mencintaiku. Aku mendapat itu dan ini, inilah aku siap menghadapi semuanya. Bukan karena aku memiliki seorang bapak menjadi seorang pejabat. Santri harus mandiri. Ini para santri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya menjadi pesan-pesan saya kepada para santriwan dan santriwati. Setiap tahun kita adakan peringatan perayaan Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober. Apa tujuannya? Setidaknya tertanam dua hal dalam diri kita. Yang pertama, tertanam nilai kecintaan kita kepada agama kita. Agama kita yang mengajarkan kita untuk selalu menjaga negara ini. Hubbul watan minal iman. Ini perkataan Syekhuna Al-Hashim Al-Asy'ari. Cinta kepada tanah air bagian daripada keimanan. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini hadis, bukan hadis. Ada yang mengatakan ini hadis maudhu, bukan hadis maudhu. Ini perkataan orang yang alim. Memang tidak ada hadis mengatakan hubbul watan dan iman, tapi ada hadis-hadis yang lain hampir senada dengan perkataan beliau. Kita wajib menjaga negara ini. Apapun dan bagaimanapun, selama kita tinggal di negara tercinta, kewajiban kita semua untuk menjaga keamanan tersebut. Tanamkan rasa kasih sayang cinta kita kepada agama kita. Lalu yang kedua, kita memperingati peringatan Hari Santri ini agar tertanam hubbul watan, cinta kita kepada tanah air. Kita sekarang tidak berperang, tetapi setidak-tidaknya di setiap hembusan napas kita ini, ayo kita hidupkan bagaimana perjuangan para alim ulama dan para santri untuk ikut andil memerdekakan negara kita yang tercinta ini. Jangan coba-coba selesai dari sekolah, selesai dari madrasah adalah menjadi orang-orang yang ingin menghancurkan negara yang tercinta ini. Dan melalui momentum Hari Santri Nasional, harapan kami sebagai panitia, harapan kami sebagai sahabat-sahabat kalian, sebagai guru-guru kalian, sebagai ustadz-ustadz kalian, ayo kita sama-sama isi Hari Santri ini dengan segala sesuatu yang positif, dengan segala sesuatu yang baik, agar timbul girah kita, semangat kita untuk membela negara kita dan membela agama kita, agar kita hidup dunia dan akhirat penuh dengan keselamatan. Mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara kita pada pagi hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir acara ini marilah kita berdoa bersama dalam hal ini yang akan dipimpin oleh Bapak Tuan Guru Sueb. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bersama-sama kita mengaminkan doa, terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga
kita mendapatkan keberkahan dari terlaksananya acara peringatan Hari Santri pada hari ini. Ala tilka niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. حسنت نفسي وإياكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وتلامذتنا ومن أحبنا فيك من أوفر عبادك إنك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وبما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو مؤافاة تمن بها على من تشاء من عبادك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا المعهد وهذا المكان عامرا ومعمورا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الخير وأهل البركة واجعله عامرا ومعمورا من أهل العلم وأهل العبادة وأهل الخير وأهل البركة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا واسترنا وانصرنا 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 واهدنا وعافنا واعف عنا ونجنا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. الفاتحة. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.